ketika kalian beli mobil baru, salah satu hal yang kalian lakukan adalah ganti head unit. Begitupun juga saya. Tapi sayangnya tidak semudah itu karena mobil saya memiliki head unit yang seperti ini. Kalau kalian bilang, kan tinggal beli frame-nya, good luck with that. Silahkan cari frame untuk Kia Rio YB ini. Sebenarnya di situs kayak AliExpress ada banyak penjual yang menjual head unit Android dengan plug and play, cuma dengan biaya impor, biaya cukai dan lain sebagainya, saya rasa jadi tidak worth it harganya. Makanya saya gunakan saja head unit ini dari MTech. Alasannya karena apa? Karena layarnya yang gede, yang diharapkan nanti bisa menutupi sebagian besar lubang yang ada di dashboardnya. Jadi di video ini saya akan jelaskan bagaimana saya memasang head unit ini. Jadi pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuka ini ditarik seperti itu, karena ini bagian ini ngait ke dia gitu. Jadi seperti ini awalnya. Yang harus kalian lakukan itu congkel dulu bagian sini. Oke, jadi kalian bisa congkel pakai ini dulu, dicongkel ya sampai nanti ini keluar, baru nanti congkel bagian sini. Ini kalau ini udah dibuka, ini gampang nih nariknya, itu pakai di bagian sini, ini langsung tarik seperti ini. Oke, jadi permasalahan di mobil ini, kita belum tahu wiring diagram dari pinout ini. Ya udah gitu, saya nyari wiring harnessnya juga susah, nggak dapat. Saya cari online juga nggak dapat. Jadi saya harus cari-cari kabelnya. Nah, untuk mendapatkan kabel diagram, saya harus cek kabel satu-satu menggunakan multimeter dengan memakai fungsi continuous. Tapi jangan khawatir, bagi kalian yang memiliki mobil yang sama, diagramnya kira-kira seperti ini. Ini kemungkinan bisa untuk mobil Kia di tahun yang sama, yaitu 2017 ke atas, atau bahkan beberapa mobil Hyundai di tahun yang sama. Nah, kabelnya disambung sesuai diagram. Pada dasarnya head unit sudah bisa jalan. Ini udah bisa dicoba. Kalau kalian bertanya kenapa head unit saya ada di bagasi, ceritanya panjang. Jadi awalnya saya pengen unit utamanya itu ada di belakang di bagasi, kemudian layarnya bisa dipindah ke depan dengan cara diperpanjang kabel koneksinya. Pada intinya kan ini layarnya itu pakai koneksi kabel, tapi ternyata dengan memperpanjang koneksi kabel itu jadi terlalu banyak distorsi ke layar, jadi nggak layak untuk pakai. Jadi kemudian saya desain ulang, jadinya seperti mobil biasa, head unitnya ada di depan. Jadi kalau kalian lihat ini kenapa ada di bagasi, ini hanya percobaan awal yang gagal. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Jadi head unitnya tetap di depan, bukan layarnya doang. Seperti kalian lihat ini, setelah saya koneksikan USB dengan diagramnya sesuai diagram, itu semuanya bisa berjalan dengan lancar, termasuk aux. Tinggal steering wheel control. Untuk pemasangan kamera mundur nih gampang aja, dan kan biasanya nanti dikasih satu kabel RCA gitu. Tinggal disambungkan dari depan unit sana ke belakang. Kalian tinggal buka trim samping, kemudian nanti ada karet di atas, tinggal disambung aja. Oke. Ini agak susah nih untuk masukin dari sini ke sampai sini. Dari sana ke sini tuh agak susah. Jadi saya pakai sapu lidi dulu. Itu. Kalau dari sini ke sini, ini bisa masuk loh. Agak dipaksa aja dikit. Jadi masuk ke sini ya bisa nongol di sini. Jadi kita tinggal talikan ini di sini supaya nanti bisa ketarik.
Oke, untuk pemasangan ini yang dari kabel RCA itu biasanya ada kabel warna merah keluar satu seperti ini. Nah, itu kita sambungkan ke positif lampu mundur. Nanti yang di sebelah bagian head unitnya, kabel warna merah dari RCA itu disambungkan ke kabel reverse yang dari head unit. Seperti itu. Kabel untuk power kalian bisa ambil dari lampu mundur juga, positif negatifnya. Oke, untuk kamera mundurnya saya buka ini ya. Ini bagian belakang seperti ini, dan saya pasang seperti ini. Agak dicoak sedikit. Nah, harusnya pakai epoxy sih, cuma ini karena agak rusuh. Jadi saya pakai ini, dan saya kasih coakan ini untuk kabel. Ya, supaya kelihatan. Kita pakai ini supaya nggak berisik atau getar, supaya lebih rapih juga. Saya pakai busa kayak gini nih, di toko kain banyak. Potong sepanjang ini dan dikasih double tip, nanti dibungkus ke sini. Ini hampir sama dengan yang di bawaan pabrik. Oke, ini setelah dimasukkan ya seperti itu jadinya. Saya sengaja agak masukin ke dalam, harusnya sih sebelah sini ya, segini harusnya ya, cuma saya pengen si layarnya nanti flash ke sini nih, agak nempel, jadi nggak menjorok. Nah, jadinya seperti ini, bos. Ini masuk ke sini. Kira-kira begitu. Kita akan pakai bahan ini, vinyl kulit sintetis. Tapi sebelumnya dilapis dulu ini biar soft touch. Nah, sedikit touch up untuk trim, jadi saya lapis pakai kulit sintetis. Tapi sebelum dilapis dikasih busa putih dulu bagian atasnya, baru kemudian ya, jadi seperti ini. Soalnya kemarin ini bekas pemasangan saya banyak baret, saya lupa nggak dikasih solasi ban gitu. Mau ngecat males, ya udah saya lapis aja seperti ini. Nah, ini jadinya soft touch karena saya pakai busa tapi yang bagian sampingnya jangan, hanya bagian muka saja karena nanti susah untuk masangnya lagi. Nah, ini udah soft touch ya, karena reviewer mobil sekarang katanya dashboard kalau yang bagus itu adalah soft touch. Jadi sekarang punya saya soft touch, bagian sini masih keras. Mungkin nanti project selanjutnya. Kemudian ini udah dikasih penutup ya, supaya nggak bolong lagi. Sama bahannya saya pakai 3D print, ini soft touch juga. Jadi ini masuk ke sini.